Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kenaikan pangkat dari Presiden Joko Widodo. Kini, Prabowo yang juga calon presiden pada pemilu 2024 kemarin resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang 4 Kehormatan. Sementara ada juga kabar bahwa Presiden Jokowi akan turut serta dalam menyusun Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Yang tak kalah menarik, pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Muldoko dalam rapat kabinet awal pekan ini. Keduanya bertemu untuk pertama kalinya usai terlibat konflik internal Partai Demokrat. Semua itu kami rangkum bersama berita-berita viral lainnya dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Wulandari, inilah berita selengkapnya. Langsung saja kita ke berita pertama, kawan. Inilah Presiden Jokowi memberikan pangkat Jenderal Bintang 4 secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Prabowo kini menjadi Jenderal Kehormatan. Prabowo tampak mengenakan pakaian dinas TNI AD lengkap. Jokowi lalu menyematkan tanda lencana di pundak Prabowo. Selanjutnya Jokowi tampak menepuk pundak Prabowo sebanyak 4 kali. Jokowi kemudian menyerahkan kepres kenaikan pangkat kepada Prabowo. Keduanya saling berjabat tangan. Prabowo pun memberikan salam hormat kepada Jokowi. Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan Prabowo diberikan kenaikan pangkat kehormatan karena dedikasi dan kontribusinya di dunia militer. Oleh sebab itu, menurut Dhanil, Prabowo diusulkan oleh Mabes TNI untuk diberikan pangkat jenderal penuh. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Dhanil Anzar selengkapnya. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan. Dhanil pun menuturkan kenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian juga ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hingga mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Wah, soal pangkat Jenderal Bintang 4 ini cukup menarik ya dan menuai polemik tentunya, kawan. Inilah apalagi diberikan saat masa Pilpres ini dan saat masih belum ada keputusan KPU juga terkait perhitungan suara. Tentu ada pro kontra dari masyarakat ya. Yang pro tentunya pasti senang dan terharu ya karena akhirnya Pak Prabowo mendapatkan pangkat istimewa Bintang 4 ini setelah perjalanan politiknya, perjalanan karirnya yang panjang, terjal dan berliku untuk menunjukkan baktinya kepada Indonesia. Tentunya saya ucapkan selamat untuk Pak Prabowo Subianto pastinya. Namun yang kontra juga ada nih. Pasti banyak yang mempertanyakan apa nggak salah Prabowo mendapat kenaikan pangkat karena menilai Prabowo memiliki karir politik yang kontroversial. Tentunya terkait pelanggaran HAM di masa lalu hingga penculikan aktivis pro-demokrasi pada 9798. Nah, kalau menurut kawan inilah bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke informasi kedua. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan akan ada peran besar Presiden Jokowi dalam penyusunan Kabinet Prabowo Gibran. Namun, Erlangga enggan menjawab pertanyaan wartawan jika hal ini dianggap cawe-cawe Jokowi. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan Erlangga selengkapnya. Ada perannya, tapi kita tunggu saja. Kalau ada pandangan Pak Jokowi terlalu cawe-cawe, Kita tunggu keputusan KPU. siap. Ya. Pak, tapi kalau keputusan KPU belum keluar, Ya, programnya belum Pak keluar. Prabowo udah dibahas, Pak. Program Itu kan makan siang. namanya envelope, amplop, Amplop gimana Pak maksudnya, Pak? amplop anggaran. Kan harus dibaca detailnya lagi, dalamnya isinya apa. Oh, jadi capres lain tapi nggak dibahas, Pak. Apa? Capres lain nggak dibahas di anggarannya. Ya, pakai anggaran. Erlangga juga tidak menjelaskan secara rinci terkait peran Jokowi di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Dia menyebut Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo Gibran mengajak semua pihak menunggu keputusan KPU RI atas hasil resmi perhitungan suara Pilpres 2024. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah jika Jokowi akan ikut menyusun Kabinet Prabowo Gibran. Menurut Pratikno, susunan kabinet yang akan datang merupakan hak prerogatif Presiden yang baru. Dan berikut kita simak pernyataan Pratikno. Diberikan peran katanya nanti. Mungkin Pak Erlangga aja lah. Kan tahu aturannya bahwa kabinet disusun oleh presiden ke depan ya, yang kabinet ke depan ya.
Kalau pendapat kawan inilah bagaimana? Kok bisa ya ada 2 menteri dalam satu kabinet beda-beda gitu omongannya? Kasih komentar ya di bawah. Kita ke berita ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bertemu pertama kalinya setelah sempat berseberangan di kisruh Partai Demokrat. AHY dan Muldoko pun melayani permintaan awak media untuk foto bersama dan mereka menghadap kamera sambil berjabat tangan. Keduanya bertemu sebelum sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin pagi 26 Februari 2024. Kepada wartawan, AHY menyebut tak ingin membesar-besarkan kisruh Partai Demokrat antara dirinya dengan Muldoko. AHY mengatakan ia ingin fokus menjadi bagian dari pemerintahan. Dan berikut kita simak, ini dia pernyataan AHY selengkapnya. Yang jelas saya datang memenuhi undangan untuk sidang Kabinet Paripurna. Yang jelas saya tidak ingin tidak fokus. Yang pertama saya datang untuk sekali lagi mengikuti dengan baik. Saya ingin juga berkenalan, bersilaturahmi dengan semua anggota Kabinet Indonesia Maju karena semua adalah kolega, semua adalah mitra yang harus saya kenali dan juga berhubungan dengan baik. Kira-kira begitulah. Sementara itu ditemui usai sidang kabinet, Muldoko menyatakan pertemuannya dengan AHY merupakan hal biasa karena keduanya kini berada di dalam kabinet Jokowi. Juga satu rekan kabinet, biasa. Hanya pengen pesan-pesan gitu ke Mas AHY gitu kan? Ada nyampein pesan atau apa ke Mas AHY? Ya, untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat. Ini harus segera direspon, kerja keras, pesan saya itu. Karena ini masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama ATR BPN selama ini, itu yang kita kejar betul gitu kan. Itu bagian dari apa yang diinginkan Bapak Presiden, di antaranya reforma agraria. Kalau hubungan biasa aja. Mungkin ada rencana pertemuan berikutnya dengan Mas AHY berdua ngobrol lebih lanjut agar lebih. Bisa aja saya undang ke kantor kan. Tadi interaksinya seperti apa, Pak? Interaksinya seperti apa? Apa yang salah biasa-biasa. Tapi ini kan pertemuan pertama. Agak kaku nggak, Pak? Tadi kaku nggak kan dilihat? Kaku sih Pak, agak. Seperti kita ketahui, kawan inilah Muldoko sebelumnya adalah seteru AHY dalam konflik perebutan Partai Demokrat. Saat itu Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di 5 Maret 2021. KLB tersebut digagas oleh sejumlah politisi Demokrat yang tidak setuju dengan kepemimpinan AHY seperti Marzuki Ali dan Johnny Allen. Kisruh berlanjut ke jalur hukum, Mahkamah Agung menolak kasasi Muldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022. Muldoko sempat melakukan pengajuan kembali alias PK, namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023. AHY pun melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat, dipimpin oleh AHY. Demokrat berada di luar pemerintahan selama 10 tahun Jokowi menjabat sebagai presiden. Belakangan, Demokrat bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nah, intinya dari pertemuan AHY dan Muldoko ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kayaknya memang lagi musim di perpolitikan Indonesia saat ini ya, yang berseberangan saat ini jadi berdampingan, yang dulu berdampingan saat ini berseberangan. Ya nggak sih kawan inilah? Tulis di kolom komentar ya. Kita ke berita keempat, Ketua Umum Partai Perindo yang juga bos MNC Group Haritanu Sudibyo sempat menjadi sorotan pada Agustus 2023 lalu ketika pengumuman daftar caleg sementara untuk pemilu 2024. Pasalnya, Haritanu sekeluarga menjadi caleg DPR RI di beberapa dapil. Keluarga Haritanu yang meliputi dirinya, istri dan 5 anaknya maju jadi calon anggota legislatif dari berbagai daerah lewat Partai Perindo. Namun, hingga saat ini hasil real count KPU belum menunjukkan Perindo bakal melenggang ke Senayan. Artinya jika Perindo tak lolos batas ambang 4%, maka semua anggota keluarga Haritanu pun gagal jadi anggota DPR. Berdasarkan data real count KPU hingga Rabu 28 Februari 2024, Partai Perindo pada pemilu legislatif 2024 baru meraup 956.231 suara atau 1,26%.
Ini perhitungan suara di 537.445 TPS dari 823.236 TPS atau 65,28% suara yang masuk. Wah, kalau dilihat dari real count-nya memang kecil ya, pupus sudah dinasti Haritanu. Padahal Mas Perindo itu sering warawiri loh di TV. Kurang apa ya kira-kira ya? Tulis di kolom komentar ya kawan. Kita ke informasi terakhir, ini terkait dengan cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat agar tetap waspada terkait potensi angin puting beliung selama masa pancaroba bulan Maret hingga April. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan potensi angin puting beliung dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dwi Korita juga meminta masyarakat untuk mempelajari pola mitigasi bencana dan menyarankan agar warga segera mencari tempat berlindung yang kokoh bila telah melihat kondisi awan gelap disertai angin kencang. Ia juga mengingatkan warga agar tak berlindung di bawah pohon untuk menghindari bahaya angin dan petir. Sebelumnya, fenomena puting beliung telah terjadi di wilayah Ranca Engkek, Kabupaten Bandung dan kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 21 Februari lalu. Kabar terakhir sebanyak 534 bangunan rusak akibat angin kencang bak tornado ini. Selain bangunan, sebanyak 33 orang juga menjadi korban bencana puting beliung tersebut. Mereka mengalami luka akibat tertimpa material saat angin kencang dan kini tengah dirawat di rumah sakit. Tentunya kita sangat prihatin dan berduka ya terhadap bencana puting beliung ini, terutama kepada para korban, dan mudah-mudahan bencana ini, kejadian ini bisa menjadi perhatian kita semua supaya untuk tetap waspada mengingat potensi angin puting beliung ini masih ada dan dapat terjadi di seluruh Indonesia. Baik, demikian inilah berita kali ini kawan. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik dan viral. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Restulandari, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.